Bukankah aku baru saja tersambar petir? Di mana tempat ini? Dari mana asal berandalan ini? Kau mencari mati. Wajah ini terlihat sangat familiar. Mungkinkah itu orang dari Sushan? Tunggu tidak. Orang dari Sushan itu masih sedikit lebih tampan, tapi kau sangat mirip dengannya. Namun kau bertingkah seperti orang mesum. Moral dunia benar-benar merosot, dan hati orang-orang tidak lagi murni. Kau berandalan busuk. Menjauhlah. Kau terdengar cukup bersemangat. Oleskan sendiri obatnya. Obat. Tentu saja. Aku sedang mengoleskan obat untukmu. Jika tidak, apa kau pikir aku akan tertarik pada tubuh ratamu? Aku akan tertarik. Tubuh rata. Nona ini berukuran 36. Ini bukan tubuhku. Kemana tepatnya kesengsaraan surgawi mengirimku? Jadi aku bertransmigrasi ke dalam sebuah buku milik aslinya. Nasibnya sangat berat. Dan dia dijual kepada seorang bujangan tua dengan 3 anak. Dialah bujangan yang disebutkan dalam buku itu. Tapi buku itu tidak mengatakan bahwa bujangan itu semuda ini, atau setampan ini. Aku akan pergi ke ladang sekarang. Kau adalah istriku, istri Wei Kim. Jika kau berani melarikan diri, aku akan mematahkan kakimu. Kau mengerti? Kau sangat tampan. Menikahimu adalah keberuntunganku. Bagaimana mungkin aku tega melarikan diri? Baguslah, kalau kau tahu. Keberuntungan apanya? Seorang pria gunung yang liar dan kasar. Aku akan melarikan diri. Tunggu sebentar. Dia bilang namanya adalah Wei King. Wei King ini. Bukankah dia penjahat utama dalam buku itu? Penjahat utama sebenarnya pangeran kekaisaran yang kehilangan ingatan dan berakhir di rakyat jelata. Dia akhir jika aku lebih banyak berinteraksi dengan penjahat itu. Mungkin aku bisa memulihkan kekuatan sihirku dan naik ke alam atas lagi. Beberapa langkah kaki. Wei King sudah kembali. Menurut alur dalam buku itu, Wei King mengadopsi 3 anak. Itulah sebabnya dia belum berhasil menemukan istri. Aku masih seorang ikan karper emas besar yang murni. Aku bahkan belum pernah berkencan. Tidak mungkin bagiku untuk menjadi ibu tiri. Tidak mungkin. Aku harus mencari Wei King dan memperjelas semuanya. Ibu, ibu. Wei King adalah penjahat besar. Dia membesarkan 3 penjahat kecil. Di masa depan, satu jadi pejabat pengkhianat kuat di istana, satu lagi pedagang besar, dan yang satu lagi seorang cenderawat. Aku tidak menyangka. Penjahat kecil menggemaskan saat muda. Kita tidak boleh mencelakai ayah dan menjadikannya bujangan tua. Sayang-sayangku benar-benar. Ini luar biasa, kita punya ibu sekarang. Ini luar biasa, kita punya ibu sekarang. Ibu, aku ingin tidur denganmu malam ini. Tidak.
Ibu harus tidur dengan ayah. Itu benar. Ibu harus membuat bayi dengan ayah. Anak-anak kecil dengan ide-ide besar. Ini, apakah dia akan melakukan malam pertama denganku? Ibu harus membuat bayi dengan ayah. Di siang bolong. Tidak. Sekarang sudah gelap, tapi meskipun sudah gelap, dia tidak boleh bertingkah seperti berandalan. Mengapa kau gugup? Dengan tubuh ratamu itu, aku sama sekali tidak tertarik padamu. Seorang penjahat besar yang bermartabat. Mengapa kau begitu kasar dan liar? Kau pria kasar. Akulah yang tidak tertarik. Tunggu. Apa yang sedang dia lakukan? Dia tidak berpikir. Bentuk tubuhnya bagus bukan? Apa yang kau lihat? Apakah terlihat bagus? Kau pria kasar. Tidak tahu malu. Hanya ada satu tempat tidur di ruangan ini. Bagaimana kita akan tidur malam ini? Hanya satu tempat tidur. Udaranya sangat dingin. Aku tentu saja tidak ingin tidur di lantai. Tempat tidur ini milikku sekarang. Apa yang sedang kau lakukan? Suamiku. Tidakkah menurutmu? Berbagi satu tempat tidur terlalu sempit. Lihat ke sana. Bukankah tempat itu sangat luas? Istriku, apakah kau mungkin berpikir untuk tidur di lantai? Pria ini, mengapa dia tidak mengerti cara menghargai dan melindungi wanita? Tidur di lantai itu mustahil. Lupakan saja. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Pria lajang dan wanita lajang berbagi tempat tidur. Jika pria brengsek berani bertindak, jangan salahkan aku jika aku memukulinya. Jangan khawatir, aku sama sekali tidak tertarik pada tubuh ratamu. Kau benar-benar aman. Pria yang tampak baik-baik saja ini. Mengapa dia punya mulut hanya untuk pajangan? Keesokan harinya, Kau, berandalan.
Aku ingin tahu siapa itu tadi malam yang menyelinap ke pelukanku. Aku menyelinap ke pelukannya. Bagaimana mungkin? Mungkinkah aku memulihkan kekuatan sihirku? Mungkinkah berinteraksi dengan penjahat itu benar-benar memulihkan kekuatan sihirku? Wei Jing, sebuah keberuntungan besar telah jatuh kepadamu. Xiao Cui ku bilang, Zhang Xiumian, asalkan kau mengirim ketiga anak itu pergi, dia akan bertunangan denganmu. Lagi pula kami sudah menemukan tempat tujuan bagi ketiga anak itu. Kakak keempat Li di pintu masuk desa itu. Bukankah dia kebetulan tidak punya anak? kakak keempat Li. Dialah yang minum setiap hari dan memukuli istrinya saat mabuk. Putriku sangat cantik. Begitu banyak orang yang bergegas melamar baginya untuk menyukaimu. Itu adalah keberuntungan besarmu. Selain itu, ketiga anak itu lagi pula bukan anak kandungmu. Jangan keras kepala sekarang. Aku sudah punya istri. Apa? Wei Jing, jangan bohong padaku. Kau perlu menyadari kenyataan dirimu sendiri, meskipun kau mampu. 3 mulut itu saja bisa membuatmu jatuh miskin. Izinkan aku mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jika kau tidak mengirim ketiga anak itu pergi, seumur hidup ini kau bisa melupakan soal menikah. Suamiku, mengapa di luar pintu sangat berisik? Ya ampun, di kamar Wei Jing ada wanita bersembunyi. Harus pergi cepat beritahu Xiao Cui. Rumah Chen Xiaocui. Ketiga beban ini dan seorang istri and cantik yang lembut, narrated by bahkan Anne orang bodoh Media. pun tahu cara memilih. Begitu aku menikahi Wei Jing, Chen Xiaocui. aku akan mengusir ketiga beban itu, dan aku bisa melahirkan banyak anak untuknya. Ibu, apakah Wei Jing setuju? Wei Jing punya istri. Apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin? Dia menyeret ketiga beban itu kemana-mana. Siapa yang mau menikah dengannya? Aku mendengarnya. Dia bersembunyi tepat di dalam kamar itu. Itu adalah suara seorang wanita muda. Karena dia bersembunyi di dalam kamar. Dan belum menunjukkan wajahnya. Tidak. Aku hanya mendengar suara. Aku memperkirakan. Dia pasti monster yang jelek. Orang biasa. Pasti tidak akan menyukai Wei Jing. Wei Xing ini benar-benar menikahi monster jelek. Aku adalah bunga desa dari desa keluarga Li. Saat waktunya tiba, aku akan mengunjungi rumah Wei Jing, dan aku pasti akan membuatnya menyesal. Rumah Wei Jing. Ayah. 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 Dapau, apa yang sedang kau mainkan? Silakan duduk. Aku membelikanmu baju baru. Pergilah dan ganti bajumu. Tunjukkan pada ayah permainanmu. Kemarilah, ayah akan bermain bersamamu. Lihat ke sini.
Apakah ini terlihat bagus? Itu terlihat bagus. Apa yang kau katakan? Aku tidak mendengar dengan jelas. Ayah bilang ibu cantik. Ayah bilang ibu adalah yang paling cantik. Ayah bilang ibu adalah orang tercantik di dunia. Rumah Wei King di desa Li. Santau. Karpau. Dapau. Baiklah. Pergilah bermain sekarang. Jangan lari jauh-jauh. Istriku. Buka dan lihatlah. Baru kemarin kau mengeluh bahwa aku biasa saja, dan hari ini kau memanggilku istri. Permen jangkut naga. Bos bilang, semua nona muda suka memakannya. Aku tidak peduli dengan cemilan gadis muda. The film was translated and narrated Istriku. by M Media. Akhirnya kau belajar menghormati suamimu. Ambil untung sambil pura-pura tak bersalah. Aku bersikap baik padanya, agar aku bisa memulihkan kekuatan sihirku dan naik tingkat. Ini tentu saja bukan, karena aku punya niat lain terhadapnya. Sudah beberapa hari berlalu. Istri Wei Qing belum menunjukkan wajahnya. Dia pasti seorang monster jelek. Dia jauh kurang lembut dan cantik dibandingkan aku. Saat Wei Qing melihatku, dan kemudian melihat wanita jelek yang dia nikahi, dia pasti akan sangat menyesal. Wei Qing, Dia. Ada apa dengan matanya? bodoh. Dia sedang mencoba merayumu. Istri Wei Qing ternyata sangat cantik. Siapa dia? Mengapa dia pergi tanpa kata? Dia adalah Chen Xiao Cui. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Aneh sekali. Aku akan pergi ke ladang sekarang. Aku adalah bunga desa. Ayahku adalah kepala desa. Awalnya hanya Wei Qing di desa ini yang layak untukku. Dari mana wanita ini berasal? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Kau, Adik kecil, mengapa kau malah memukul kakakmu? Li Dashu. sepupuku ini adalah preman desa. Dia andalkan kakak perempuannya selir hakim wilayah. Dia secara khusus menargetkan gadis-gadis cantik. Kakak, Wei Qing menikahi istri yang cantik. Sudahkah kau melihatnya? Istri yang cantik. Aku suka istri-istri yang cantik. Nona kecil. Apakah kau sedang mencuci pakaian? Lepaskan. Siapa kau?
Biar ku beritahu sesuatu. Suamiku akan segera datang ke sini. Nona kecil, lelakimu pergi ke ladang. Dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Jangka waktu ini cukup bagi kita untuk bersenang-senang. Lepaskan aku. Apakah ada orang yang datang? Kau wanita kecil, biar ku beritahu kau, semua orang sedang sibuk sekarang, baik bekerja di pegunungan maupun di ladang. Berteriaklah sesukamu. Tak ada yang peduli meski kau berteriak sampai pecah. Enyahlah. Bajingan kau. Kau berani menggigitku. Mati saja kau. Tangli. Wei Kim. The film was translated and narrated by M Media. Air ini sedalam puluhan ci. Wei Qing dan wanita kecil itu pasti sudah mati. Kekuatan sihirku telah pulih sedikit lagi. Wei Kim. Wei Qing, jika kau memukulku sampai mati, kakak iparku tidak akan melepas KNRT. Aku salah. Aku terlalu galak tadi. Apakah aku menakuti istriku? Aku salah. Istriku sayang. Apakah aku memukulnya? Agak terlalu keras. Iya sedikit. Kau bahkan melukai tangan suamiku. Rumah Chen Xiaocui. Daju, kenapa kau harus memprovokasinya? Kau baru saja memprovokasi Wei Qing. Siapa di desa keluarga Li yang tidak tahu bahwa Wei Qing tidak bisa diremehkan? Tinjunya lebih besar dari mangkuk. Ini semua salahnya.
Dia bilang Wei Qing menikahi seorang istri yang cantik. Dia menghasutku untuk pergi. Aku benci. Aku hanya menyebutkannya sekali. Bukankah itu karena nafsumu sendiri? Kau, Dajo, satu-satunya keturunan laki-laki keluarga Litua. Jika sesuatu benar-benar terjadi, pamanmu dan sepupumu tidak akan memaafkanmu. Tidak mungkin. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia membuatku jadi seperti ini. Aku harus mencari cara untuk membunuhnya. Rumah Wei Qing di desa Li. Wei Qing, The film was Kakimu patah. translated and narrated by kau tidak bisa M. Media. melakukan pekerjaan apapun sekarang. Apakah kau bisa bertahan hidup sendiri? Adalah sebuah masalah. Lebih baik, biarkan orang lain membesarkan mereka. Tidak. Mengapa aku bermimpi seperti itu? Ini hanyalah mimpi. Ini pasti palsu. Apa yang kau lihat? Ibu, ini hampir tengah hari. Mengapa ayah belum kembali? Apakah sesuatu terjadi? Mungkinkah mimpiku nyata? Aku telah memulihkan sebagian kekuatan sihirku, sehingga aku membangkitkan kemampuan firasat. Tidak. Aku harus pergi mencari Wei Qing. Nyonya muda, hari sudah hampir gelap. Tidak aman untuk naik ke gunung sendirian. Aku lihat kau ingin dipukuli lagi. Segera pergi dari sini. Tunggu saja kau. Begitu Wei Qing mati, tidak akan ada yang melindungimu. Kau lihat saja nanti apa yang akan kulakukan padamu. Tidak. Kakiku tidak bisa digerakkan. Jika ini terus berlanjut, aku akan mati kehabisan darah, atau digigit sampai mati oleh serigala lain. Tidak. Aku masih punya 3 anak di rumah yang menungguku. Aku juga menikahi seorang istri muda. Kehidupan baik kita baru saja dimulai. Wei Qing. Istriku ternyata sekuat ini. Menggunakan sabit, dia membacok seekor serigala raksasa sampai mati. Sedikit kekuatan sihir yang kupulihkan tadi, habis sepenuhnya dalam sekejap. Wei Qing, apakah kau baik-baik saja? Mengapa kau di sini? Cepatlah kau pergi. Jangan khawatirkan aku. Serigala selalu muncul dalam kawanan. Mereka pasti akan kembali. Tidak mungkin. Jika kita pergi bersama. Jika sesuatu terjadi padamu, aku akan mencari orang lain. Istriku. Jangan melihat. Lukanya menakutkan. Aku tidak takut. Apa yang kau lakukan? Aku akan menggendongmu menuruni gunung. Aku akan meremukkanmu sampai rata. Aku sangat kuat. Jika kita tidak segera pergi, kita berdua akan dibawa pergi oleh beruang. Aku pasti sangat beruntung. Bisa menikahi istri yang luar biasa seperti itu. Dokter Su, bagaimana keadaan Wei Qing? Mari kita bicara di luar.
Sepertinya kakiku tidak bisa disembuhkan. Ayah, kakimu pasti akan baik-baik saja. Benar. Ayah sangat luar biasa. Dia pasti akan baik-baik saja. Ayah baik-baik saja. Tidak apa-apa. Tadipsu. Kaki Wei King terluka parah, tulangnya juga patah. Dalam situasi ini, meskipun sudah sembuh, kakinya akan cacat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah Wei King benar-benar seperti dalam mimpi firasat itu dan menjadi lumpuh tidak bisa diubah? The Dokter, film was apakah translated benar-benar tidak ada and cara lain? narrated by Sebuah jalan, M-Media. sebenarnya ada satu. Selama kita bisa menemukan satu tanaman herbal, rumput air liur naga, menggunakannya dalam pengobatan, dapat menyembuhkan kaki Wei King. Obat jenis ini hampir punah. Istriku sakit parah, dan juga membutuhkan tanaman herbal ini. Aku telah mencarinya selama 10 tahun, tetapi belum menemukannya. Apapun yang terjadi, aku harus mencoba. Aku akan pergi ke kota untuk membelikan obat untukmu. Kalian bertiga, jaga ayah dengan baik. Ayah, apakah ayah merasa lebih baik? 2 jam kemudian. Wei Jing, kakimu benar-benar patah. Aku dengar tabib Su bahkan tidak bisa menyembuhkannya. Kau akan menjadi cacat. Benar saja. Itu tidak bisa disembuhkan. Itu tidak benar. Ibu sudah pergi membeli obat. Saat ibu kembali, dia bisa menyembuhkan ayah. Apa? Dia pergi membeli obat. Dia pasti melihat kaki Wei Jing cacat dan menggunakan alasan membeli obat untuk melarikan diri. Tepat sekali. Dia pasti memanfaatkan kesempatan pergi membeli obat dan mengambil semua uangmu. Saat aku melihatnya, aku tahu dia tidak bisa diandalkan. Begitu kaki Wei Jing cacat, dia melarikan diri. Dan dia bahkan membawa lari uangnya. Betapa jahatnya. Bukan seperti itu. Dia akan kembali. Kalian semua, keluarlah. Kau bisa terus berpura-pura. Dia pasti tidak akan kembali. Kau seorang cacat dan menyeret 3 beban. Hanya orang bodoh yang akan bertahan. Ayo pergi. Ayah, Ayah terluka parah seperti ini. Aku mungkin tidak akan sembuh. Ibu meninggalkan kita. Kita tidak bisa menyalahkannya. ibu sudah pergi. Dia tidak akan kembali lagi. Anak-anakku, ibu sudah kembali. Kalian pasti laparkan. Ibu, Lihat apa yang ibu bawakan untuk kalian. Makanan yang lezat sekali. itu bagus. Ibu, kamu tidak pergi. Kemana aku akan pergi? Bukankah ibu sudah bilang? Aku pergi ke kota untuk membeli obat. Aku sudah tahu. Ibu pasti tidak akan meninggalkan kita. Tepat sekali. Orang-orang itu hanya asal bicara, berbicara omong kosong. Mereka bahkan bilang ibu melarikan diri. Kalian bertiga sangat menggemaskan. Bagaimana mungkin ibu melarikan diri? Kau. Apakah kau juga berpikir aku melarikan diri? Dengan keadaanku yang terluka seperti ini. Wajar saja jika kau pergi. Aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi kau adalah suamiku. Mengapa aku harus pergi? Selain itu, aku masih perlu menyerap keberuntungan dari penjahat besar itu untuk memulihkan kekuatan sihirku. Tapi kakiku tidak bisa disembuhkan. Siapa bilang itu tidak bisa disembuhkan? Dokter Su bilang itu bisa disembuhkan. Hanya saja, tanaman herba khusus itu cukup langka. Sudah mencari di beberapa tempat tak ditemukan. Ramalan divinasi penulisan dokumen. Harap berhati-hati tamu terhormat. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan menemukan ramuan itu. Aku adalah pemimpin klan Jin Li. Keberuntunganku selalu sangat baik.
Aku sudah seperti ini. Namun istriku masih bersedia menanggung kesulitan bersamaku. Jika aku benar-benar sembuh, aku benar-benar tidak akan mengecewakannya. Ibu, Wei Xing ini benar-benar lumpuh. Dia terluka parah. The Bahkan film jika was dia sembuh, translated dia pasti and akan pincang narrated seumur by hidup. M-Media. Istri muda yang dia pungut itu, dia melarikan diri. Untung saja, aku tidak menikah dengannya saat itu. Jika tidak, menghabiskan seumur hidup dengan orang lumpuh, bagaimana aku bisa menahannya? Wei King itu mengandalkan, memiliki sedikit kekuatan, dan berkeliling menindas orang. Dia secara khusus menindas orang jujur sepertiku. Ini adalah apa yang pantas dia dapatkan. Dia pantas mendapatkannya. Bukankah begitu? Keluarga mereka sudah tamat, si cacat itu, dan menyeret 3 beban. Mereka cepat atau lambat akan mati kelaparan. Sosok penjahat besar ini sebenarnya tidak buruk. Istriku. Apakah aku sekotor itu? Aku tadi hanya mengamati dengan saksama. Sosokmu pasti memiliki beberapa kekurangan. Sebaiknya kau jangan menolak cara halus dan malah memilih cara kasar jika kau menuruti bibiku dengan patuh. Kenapa kau ada di sini? Kau ternyata tidak melarikan diri. Aku adalah istri Wei King. Mengapa aku harus lari? Sedangkan untuk kalian semua, jika kalian terus bergosip, aku akan mencabut lidah kalian. Sangat galak, kupikir Wei Qing bisa menjadi sandaranmu. Kakinya cacat, dia bahkan tidak bisa lagi melindungi dirinya sendiri. Kalian sekelompok bajingan. Apakah sudah tidak ada hukum lagi? Wei Qing mematahkan lengan keponakanku. Dia bahkan belum membayar biaya pengobatan. Jual saja beban-beban ini untuk membayar biaya medis keponakanku. Sangatlah dibenarkan. Tepat sekali. Lihat betapa parahnya lukaku. Sempurna. Berikan dirimu juga sebagai kompensasi padaku. Aku benci. Ikut aku. Berhenti di situ. Kau. Apa yang kau lakukan? Si pincang sialan. Kau masih berani bersikap sombong. Hari ini, aku juga akan meniduri istrimu. Kau, cukup kuat juga kau ya. Xiao Cui, tolong. Pergi. Sayang sekali aku dan Wei Qing terlalu sedikit berinteraksi dengan. Kekuatanku hanya pulih sedikit. Jika tidak semua orang ini pasti akan mati. Cepat, kami sudah mengambil uangnya. Kau juga harus ikut dengan mereka. Berhenti. Kakimu terluka, kau tidak bisa bergerak. Kekuatan sihirku telah pulih sedikit lagi. Kali ini, kekuatanku telah meningkat. Kau wanita. Kau praktis sudah jadi istriku sekarang. Tapi kau malah mencium pria lain. Kemari kau. Harimau tak mengaum. Kau pikir aku kucing sakit ya? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau? Kau membunuhku. Tolong. Dia akan memukulku sampai mati. Kekuatannya, mengapa tiba-tiba meningkat? Cepat berhenti. Lepaskan keponakanku. Kau. Jangan pukul ibuku. Mengapa ini sedikit sakit? Sepertinya aku masih menghabiskan terlalu sedikit waktu bersentuhan dengan penjahat utama. Kekuatan besar itu hanya bertahan untuk waktu yang singkat. Kalian semua segera inyah jika ada waktu berikutnya. Aku tidak akan bersikap sopan. Inyah. Keluar. Pergi dari sini.
Cepat pergi. Apakah kau baik-baik saja? Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Untungnya kau tidak terluka tadi. Kau hanya berdarah sedikit. Jangan terlalu impulsif di masa depan. Di mana lagi kau terluka, biarkan aku lihat. Sakit. Bagaimana ini bisa terluka? Biarkan aku lihat. Di mana lukanya? Mengapa aku tidak bisa melihatnya? Kamu menggosoknya cukup lama tadi. Ada rasa sakit yang menyengat. Sekarang sudah tidak sakit lagi. Mengapa itu tidak membuatmu mati kesakitan? Aku sangat bahagia. Istriku. Melindungi laki-lakinya seperti ini. The film was translated and narrated by M Media. Waktu di sungai sebelumnya, aku memulihkan kemampuanku untuk meramal masa depan. Tadi aku hanya menyentuhnya sebentar, dan aku memulihkan kekuatan sihir yang sangat besar. Jika aku lebih banyak menciumnya, apa yang akan terjadi? Seperti yang diharapkan. Semakin lama waktu kontak, semakin banyak kekuatan sihir yang pulih. Jika ini terus berlanjut, aku pasti akan bisa memulihkan kekuatan sihirku sepenuhnya dan mencapai asensi. Aku akan pergi membuat makan malam dulu. Mengapa istriku tiba-tiba ingin menciumku? Apakah dia memberi isyarat? Harus segera sempurnakan pernikahan dengannya. Tidak mungkin. Aku harus cepat sembuh. Hanya dengan begitu, aku bisa memuaskan keinginan istriku untuk menyempurnakan pernikahan. Kita hanya punya cukup beras untuk beberapa hari. Semua uang lainnya digunakan untuk membeli obat. Aku harus segera menemukan rumput air liur naga, dan kemudian pergi mencari uang. Jika tidak pada saat kaki Wei King sembuh, semua orang akan mati kelaparan. Rumput air liur naga memiliki syarat pertumbuhan yang sulit dan sangat langka. Lingkungan di daerah ini pada dasarnya tidak cocok untuk kelangsungan hidupnya. Mustahil untuk menemukannya. Mari kita coba saja. Bagaimana jika ada di sini? Ini, bagaimana ini agak mirip seperti rumput air liur naga yang dijelaskan oleh Dr. Su. Dr. Su, cepat datang dan lihatlah. Apakah ini rumput air liur naga? Aku telah mencari di gunung ini selama 10 tahun. The film was Aku tidak bisa translated menemukannya sama and sekali. narrated Kau pasti by salah M lihat. Media. Ya. Ini benar-benar rumput air liur naga. Kau benar-benar menemukannya. Lagi pula aku adalah pemimpin klan Jin Li. Aku masih memiliki keberuntungan sebanyak ini. Nyonya Su. Kau sudah kembali. Pelan-pelan. Apakah dia? Nyonya Su. Apa yang terjadi pada Nyonya Su? Dia tampak tidak sehat. Istriku sudah sakit selama bertahun-tahun. Dia hanya kekurangan satu bahan. Rumput air liur naga. Selama bertahun-tahun, aku telah bepergian kemana-mana bersamanya. Hanya untuk menemukan rumput air liur naga.
Mungkinkah Anda bisa menjual beberapa helai daun rumput air liur naga kepadaku? Jangan khawatir, kaki Wei Ken tidak akan butuh sebanyak ini. Tentu saja kau bisa. Ini awalnya. Ditemukan oleh kita bersama. Tidak perlu uang. Aku belum berterima kasih pada Dr. Su, karena telah membantuku menyiapkan obat. Bawa ini pulang dan oleskan 1 dosis setiap hari. Kaki Wei Ken akan sembuh dalam waktu kurang dari sebulan. Terima kasih Dr. Su. Kalau begitu aku akan pamit sekarang. Tunggu. Aku juga tidak tahu bagaimana aku harus berterima kasih padamu. Kantong wangi ini, aku menenunnya sendiri. Kuharap kau tidak menyukainya. Ini sungguh indah. Nyonya Su memiliki tangan yang sangat terampil. Kalau begitu aku akan menerimanya. Aku senang kau menyukainya. Istriku, kita mendapatkan rumput air liur naga. Penyakitmu akhirnya bisa disembuhkan. Suamiku, selama bertahun-tahun ini, aku telah menyusahkanmu. Jangan katakan itu. Kita adalah suami istri. Tidak ada istilah saling membebani. Wei King, lihat. Hari ini aku pergi ke gunung untuk mengumpulkan ramuan bersama Dr. Su dan menemukan rumput air liur naga. Cepat bangun. Aku akan mengoleskan obat untukmu. Ayo. Dokter Su berkata bahwa obat ini, jika kau mengoleskannya hanya selama 1 bulan, kau akan sembuh. Ada apa? Mesum, mengapa kau tiba-tiba menciumku? Istriku, jangan terburu-buru. Setelah kakimu membaik, aku akan segera menyempurnakan pernikahan kita. Menyempurnakan pernikahan apa? Siapa sebenarnya yang terburu-buru? Apa yang memenuhi kepalamu sepanjang waktu? Seorang penjahat besar yang bermartabat, yang ditakdirkan untuk menjadi Raja Wali. Bagaimana bisa pikiranmu terisi dengan hal-hal seperti itu? Paman, Suami, ada apa? aku baru saja bermimpi. Aku bermimpi sedang The diburu film was translated dan seseorang and narrated by menghalangi M pisau Media. untukku. Tapi aku tidak bisa mengingat seperti apa rupanya. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wei King awalnya adalah seorang pangeran. Dikejar hingga jatuh dari tebing dan kehilangan ingatannya. Apakah dia mungkin memimpikan masa lalunya? Jangan takut. Aku di sini. Istriku, sungguh luar biasa memilikimu. Bahkan seorang penjahat besar memiliki saat-saat lemah.
Mengapa wanita ini begitu kuat? Aku sangat marah. Aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Apa yang bisa kau lakukan meski kau tidak bisa menerimanya? Aku benar-benar tidak menyangka wanita itu. Ternyata sama seperti Wei Qing, memiliki kekuatan yang begitu besar. Dia terlihat sangat kurus, namun dia sangat pandai berkelahi. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kaki Wei Qing pasti tidak akan sembuh tanpa Wei Qing yang menafkahi keluarga. Seluruh keluarga mereka cepat atau lambat akan mati kelaparan. Saat waktunya tiba, aku akan menyita rumahnya untuk mengganti biaya pengobatanku. Hanya tersisa makanan terakhir. Jika aku tidak segera menghasilkan uang, aku benar-benar akan mati kelaparan. Bagaimana aku harus menghasilkan uang? Aku tahu. Aku bisa menangkap ikan dan menjualnya. Ikan di sungai ini sudah lama habis dipancing. Bagaimana mungkin sekarang giliranmu? Kau menangkap ikan. Kau pasti sudah gila karena kelaparan. Jika kau bisa menangkap ikan, aku akan memakan kotoran anjing itu. Mustahil. Masih ada ikan sebesar itu di sungai ini. Bukankah kamu bilang akan makan kotoran anjing? Makanlah kalau begitu. Kau hanya sedang beruntung. Aku tidak percaya bahwa kau bisa menombak yang kedua. Begitu banyak ikan. Aku juga harus kembali membawa tambak ikan untuk menangkap ikan. Ibu, di mana ikan-ikannya? Apa kau tertipu lagi? Olah wanita itu. Kita sudah melakukannya begitu lama, dan belum melihat satu ekor ikan pun. Apa yang sedang kau lakukan? Aku tidak akan menombak lagi. Tidak ada satupun ikan. Bibi, apakah kau membohongiku? Ikan-ikan ini, pasti semuanya telah ditombak dan dibawa pergi oleh wanita itu. Ini. Sanpo ambil satu sendok. Sup ikannya berbau sangat The enak. film was translated Aku sudah lama and tidak mencium narrated by aroma M seharum Media. ini. Ibu-ibu luar biasa. Ibu menangkap begitu banyak ikan. Minumlah. Suami sangat perhatian. Seorang pria yang menyayangi istrinya adalah hal yang benar dan wajar. Ayah, kami sudah selesai minum. Aku akan mengajak adik-adikku keluar untuk bermain sekarang. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan. Istriku. Pergi sendiri menangkap ikan, lalu masak sup. Kamu benar-benar bekerja keras. Aku akan menyuapimu. Penjahat besar ini. Mengapa dia menjadi begitu manja?
Istriku, ini adalah bak mandi yang kubuatkan untukmu. Tuangkan air panas, dan kamu bisa mandi. Sejak bertransmigrasi ke dalam buku, aku hanya menyeka diri dengan air panas. Aku sudah lama tidak mandi dengan layak. Wei King benar-benar sangat pesat hatinya. Sudah siap. Kamu bisa mandi sekarang. Aku sedang mandi. Dan kau duduk di sini menonton. Apakah itu tidak apa-apa? Tentu saja tidak. Istriku benar-benar menyukai tubuhku. Aku akan mandi sedikit lebih lama. Dia mulai lagi. Di luar sangat dingin. Cepatlah mandi. Jangan sampai masuk angin. Tidak apa-apa istriku. Tubuhku sangat kuat. Istriku, apakah kamu sudah cukup melihat tadi? Kau bicara omong kosong. Aku sama sekali tidak melihatmu. Apa gunanya hanya melihat? Mengapa kamu tidak merasakannya sendiri? Baiklah. Aku tidak salah dengarkan. Istriku, katakan itu sekali lagi. Kataku. Baiklah. Mari kita bersama-sama. Tidur. Aku merasa hari ini bukan hari yang tepat. Alasan aneh macam apa itu? Ternyata penjahat besar itu hanyalah seorang Raja Bual. Dia bicara kotor setiap hari. Tapi kenyataannya, dia sama sekali tidak mengerti hal-hal itu. Aku tadi menipumu. Tidur. Meskipun aku mendambakan tubuh si penjahat. Ini agak terlalu cepat. Aku perlu mempelajarinya dengan benar. Pertama kalinya, aku tidak boleh mengecewakan istriku. Dulu aku memperlakukan Wei Qing seperti harta karun. Baru setelah bertemu tuan muda ketiga Bai aku menyadari, apa itu bulan di langit. Dibandingkan dengan tuan muda ketiga Bai, Wei Qing hanyalah seorang petani. Kakak Wei, kakimu benar-benar sudah sembuh. Jika belum sembuh, jangan mencoba memaksakan diri. Aku akan segera menikah dengan tuan muda ketiga dari toko kain keluarga Bai. Mengenai tuan muda ketiga ini, berpengalaman luas dan berpengetahuan. Saat waktunya tiba, biarkan dia membantumu mencarikan dokter untuk itu. Kaki ini pasti akan membaik. Chen Xiao Cui sebenarnya akan menikah dengan pak tua itu, dengan gigi kuning. Pria tua itu bahkan lebih tua dari ayahnya. Keluarga Bai ini adalah keluarga terkaya di desa kita.
Lihatlah pakaian baruku. Harganya 10 liang perak. Kakak Wei, mengapa kakak tidak memperhatikanku? Dari mana asal babi betina ini? Apa yang kamu dengus dan dengkurkan? Keluar. Lagi pula, aku akan segera menjadi Nyonya Bai bagi Wei Qing si orang udik itu. Untuk berdebat denganku. Itu benar-benar merendahkan martabatku. Tang Li sangat malang. Menghabiskan hidupnya dengan orang yang tidak punya harapan seperti itu. Aku datang ke sini untuk memberimu undangan pernikahanku. Makanan di pernikahan ini The film kau was mungkin tidak akan translated pernah and narrated memiliki by M kesempatan Media. untuk mencicipinya seumur hidupmu. Kita semua dari desa yang sama. Jangan malu-malu. Bawalah ketiga anak itu. Juga saat waktunya tiba, biarkan mereka memperluas wawasan mereka. Tang Li, ayolah. Suamiku sudah menyuruhmu keluar. Apakah kau tuli? Apakah kau minta dipukul? Permintaanmu akan kuturuti. Kalian hanyalah petani, menjalani seluruh hidup kalian di lubang berlumpur. Pakaian baruku. Menikah dengan Pak Tua. Pamer ya? Istriku, aku akan pergi berburu sekarang. Aku juga akan membelikanmu pakaian baru. Bernilai 100 liang perak. Dua jam kemudian. Pavilion Istana Musim Semi. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Lihat. Cerpelai yang aku buru untukmu. Warna ini sangat bagus. Jika aku memburu satu lagi, aku bisa membuat mantel bulu cerpelai. Cantik. Lihatlah, inilah yang kuhasilkan hari ini. 100 liang uang. Nyonya Su sangat senang. Dia tidak menyangka akan menghasilkan begitu banyak. Dia bahkan bekerja lembur untuk menyelam sekarang. Dokter Su dan aku terus menyuruhnya berhenti menyelam. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Mereka hampir mulai bertengkar. Istriku, sejak kau datang ke keluarga kami menjadi semakin baik. Kau adalah bintang keberuntungan keluarga kami. Hari sudah hampir gelap. Aku sudah belajar hampir cukup. Mari kita mulai. Malam pernikahan. Ayolah. Cepatlah, cepatlah. Ayah, aku tidak melihat apa-apa. Aku juga tidak. Lihatlah dirimu. Anak-anak sedang melihat. Memalukan sekali. Sepertinya kita perlu membeli rumah yang lebih besar. Jika tidak malam pernikahan kita akan terganggu. Aku harus segera mencari cara untuk menghasilkan uang. Ada apa dengan orang itu? Seseorang telah terbunuh. Pembunuhan. Apa yang sedang terjadi? Gawat, ada yang terbunuh. Cepat seseorang tolong. Istriku. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku baru saja mimpi buruk.
Kemarilah tidur. Mungkinkah itu mimpi prekognitif lagi? Beibu Yang adalah pelindung utamaku. Aku mengandalkannya untuk mencari uang. Dia sama sekali tidak boleh mendapat masalah. Pasar di kota. The film was translated and narrated by M Media. Tuan muda, apa yang ingin Anda beli? Terima kasih. Nona Tang. Mengapa Anda terus mengikuti saya? Aku tidak bisa mengatakannya dengan tepat. Aku bermimpi prekognitif kan? Dia pasti tidak akan mempercayainya. Akhir-akhir ini, ada banyak perampok gunung di daerah ini. Saat Tuan Muda Bai pergi keluar, kau harus membawa lebih banyak orang. Kau jelas memiliki status bangsawan. Pergi keluar seperti ini. Hal itu memudahkan orang jahat membidikmu. Dia sangat peduli padaku. Mungkinkah? Sayang sekali. Tubuhku terlalu lemah. Aku tidak akan hidup lama lagi. Apalagi masalah antara priur dan wanita. Terima kasih atas perhatian Anda, Nona Tang. Aku akan berhati-hati. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Hati-hati. Pergilah. Tuan Muda Bai, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Baguslah kalau begitu. Orang tadi itu jelas bukan perampok gunung. Dia jelas-jelas menargetkanmu, Tuan Muda Bai. Tuan Muda Bai, apakah kau punya musuh? Satu-satunya orang yang ingin membunuhku sekarang tidak lain adalah adik laki-lakiku tersayang yang lahir dari ibu tiriku. Aku sudah dalam kondisi seperti ini. Namun aku tidak menyangka bahwa meskipun dia berada di ibu kota, jangkauannya meluas sejauh ini. Tuan Muda Bai, Tuan Muda ada apa? Tuan Muda, Tuan Muda, Tuan Muda Bai, Tuan Muda. dia muntah darah. Seseorang muntah darah. Apa yang harus kita lakukan? Keluarga Bai. Jika kita tidak segera menemukan dokter, Tuan Muda pasti akan mati. Penyakit Tuan Mudamu ini, apa sebenarnya yang terjadi? Saat Tuan Muda masih kecil, dia selalu jatuh sakit. Bahkan pernah suatu kali dia hampir mati diracun. Sejak saat itu, tubuhnya menderita penyakit kronis. Tetap tidak akan sembuh meski diobati, kecuali jika kita menemukan Dr. Su yang menghilang 10 tahun yang lalu. Tuan Muda baru akan memiliki secercah harapan. Tetapi kami terus-menerus gagal menemukan Dr. Su. Menghilang selama 10 tahun. Dr. Su. Dr. Su juga kebetulan berada di desa. Dan telah tinggal di sini selama 10 tahun. Tidak mungkin kebetulan seperti itu, bukan? Aku kenal seorang tabib yang juga bernama Su. Cedera kaki suamiku sangat parah. Dan dialah yang menyembuhkannya. Bagaimana kalau aku memintanya datang dan mencoba? Dokter yang disebutkan Nona Tang tentu saja bukan Dr. Su, tetapi Tuan Muda. Waktunya hampir habis. Kita hanya bisa mencoba. Kalau begitu kami harus merepotkan Nona Tang untuk mengundang dokter itu ke sini. Bagus. Di sini. Halo, ini adalah Dr. Su. Dr. Su, tolong periksa penyakit Tuan Muda Bai. Apakah bisa disembuhkan?
Dokter Su, bagaimana? Pasien sakit parah. Dia sudah berada di ambang kematian. Awalnya, itu tidak bisa disembuhkan. Tetapi rumput air liur naga yang Anda kumpulkan terakhir kali, masih ada sisanya. Itu bisa jadi bahan dasar obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Kalau begitu aku harus merepotkan Dokter Su. Dia hanya melihat sekilas dan berkata dia bisa menyembuhkannya. Dia berbicara begitu santai. Dia tidak mungkin seorang penipu kan? Tuan muda, Tuan muda baik, Dr. Su. Dia sebenarnya adalah Dr. Su. Itu luar biasa. Tuan muda terselamatkan. Aku sudah memberikan akupuntur padamu. Aku akan menyiapkan obatnya dalam beberapa hari. Mintalah seseorang datang dan mengambilnya. Minumlah selama 3 bulan. Dan Anda akan pulih. Terima kasih Dr. Su atas bantuan Anda yang tepat waktu. Sama-sama. Anda adalah teman Tang Li. Jadi Anda adalah teman saya. Saya masih punya pasien untuk diperiksa. Jadi saya akan pamit sekarang. baiklah. Terima kasih atas kerja keras Anda Dokter Su. Dr. Su silakan. Terima kasih Nona Tang sudah selamatkan nyawaku. Tidak, Tuan muda Mei Anda terlalu sopan. Aku tidak benar-benar melakukan apapun. Jika itu bukan karena Anda, saya pasti sudah mati di jalanan. Terlebih lagi, Anda bahkan membantu saya menemukan Dr. Su. Nona Tang. Lalu apa yang Anda inginkan? Aku hanya berharap Tuan muda baik menjadi aman dan sehat. Jika pelindung besar itu sehat, aku akan memiliki uang tanpa henti untuk dihasilkan. Kalau begitu Tuan muda baik silakan beristirahat dengan baik. Aku akan kembali sekarang. Apa yang diinginkan Nona Tang sebenarnya adalah agar saya aman dan selamat dan berumur panjang. Sepertinya Nona The film Tang was translated benar-benar and tergila-gila narrated padaku. by M Media. Istriku kau memintaku membeli ayam. Aku melewati kesulitan besar dan membeli 50 ekor ayam. 50 ekor ayam. Mengesankan bukan? Mengesankan. Lalu bukankah aku seharusnya mendapatkan beberapa hadiah? Kediaman tuan ketiga baik. Bajingan tua itu. Kapan kau akhirnya akan mati? Sakit sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengenai belajar, aku akan pergi memohon kepada hakim wilayah untukmu lagi. Tang Li, kau bersikeras menentangku. Maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Rumah baru WK. Sanpao beri aku 2. Istriku. Festival lampion akan diadakan dalam 2 hari. Dapao dan Erpao kebetulan sedang libur juga. Mari kita pergi mengunjungi festival lampion. Aku belum pernah ke festival lampion kuno sebelumnya. Oke. Bagus. Bagus. Pembunuhan cepat lari. Pembunuhan lari cepat. Lari. Pembunuhan. Pembunuhan. Dapao. Pembunuhan cepat lari. Pembunuhan lari cepat. Dapao. Dapao. Pembunuhan. Lari. Lari. Jangan menghalangi jalan. Jangan mendorong, jangan injak aku.
Dapo. Lari. Dapau. Dapau. Anak-anak-anak-anakku. Di mana Dapo Erpao dan Sanpao? Tadipsu dan Nyonya Su. Mereka telah tiba di kota. Ketiga si kecil itu tidak bisa menunggu. Jadi aku membiarkan mereka pergi festival lampion terlebih dahulu. Cepat. Dengan cepat. Dapo. Dapo Erpao Sanpao. Istriku, apa yang sebenarnya terjadi? Wei King, apakah kau Film was percaya padaku? translated and narrated Aku by mempercayaimu. M-Media. Aku baru saja bermimpi prekognitif. Dalam mimpi itu, ada sebuah insiden desak-desakan yang serius. Dapau Erpao Sanpao. Ada tepat di sana. Tepat di sanalah dalam mimpiku. Insiden desak-desakan itu terjadi. Ayo pergi. Di mana anak-anak itu? Di mana tepatnya anak-anak itu? Istriku, jangan panik dulu. Kau menyebutkan itu apa itu tadi? Insiden desak-desakan itu terjadi. Pasti ada alasan untuk itu. Kita hanya perlu menyelesaikannya di sumbernya. Dan kita bisa menghindarinya. Ayo pergi. Semuanya akan baik-baik saja. Permisi. Beri jalan. Ayo beri jalan. Permisi. Panggung opera tradisional di Festival Lampion. Tuan Muda Bai, hati-hati. Pembunuhan lari cepat. Pembunuhan. Pembunuhan. Tidak ada pembunuhan. Ini adalah penjahat yang mencoba melakukan kecurangan. Telah ditundukkan oleh suamiku. Tidak apa-apa. Semuanya tolong jangan panik. Jangan saling dorong. Penjahat itu telah aku taklukkan. Ya, pertunjukannya sudah selesai. Semuanya tolong bubar perlahan-lahan. Ayo pergi. Dapo Erpao. Dapo Erpao. San. Di manakah Sanpao? Adik perempuan. Di manakah Sanpao? Tidak, bukankah kau yang menuntunnya? Bukankah kau yang menggandongnya? Adik perempuan tadi. Dia jelas-jelas berada tepat di sampingku. Aku akan membuat keluargamu hancur lebur. Sanpao. Di sebelah sana. Ayah, Ayah ada di sini. Sanpao. Sanpao, apakah kau baik-baik saja? Ini semua salahku. Aku tidak mengawasi anak itu dengan benar. Tidak apa-apa. Ada begitu banyak orang. Kecelakaan pasti akan terjadi. The film was Istriku, jangan translated khawatir. and Aku pasti narrated akan by menemukannya. M-Media. Aku tidak akan melepaskannya. Kakak Wei, terima kasih banyak. Jika tidak hari ini, aku mungkin sudah kehilangan nyawaku di sini. Sama-sama. Tuan Muda Bai, Anda harus berhati-hati. Sepertinya orang itu. Dia terus-menerus mengawasi Anda. Adik laki-lakiku itu terus datang untuk membuat masalah. Kali ini, aku benar-benar tidak akan melepaskannya. Untungnya semua anak selamat hari ini. Istriku. Aku akan 2 kali lipat lebih berhati-hati mulai sekarang. Dan melindungimu serta anak-anak dengan baik. Aku mempercayaimu.
Jenderal, menurut informasi intelijen, Wakil Jenderal. jenderal muda saat itu menghilang di medan perang. Sangat mungkin bahwa dia akhirnya berkeliaran di daerah ini. Beritahu hakim wilayah. Jenderal bisa. Mereka harus menemukan keponakan saya. Baik, saya telah mencari selama 3 tahun penuh. Semoga kali ini tak sia-sia. Beri saya 1 porsi. Ayo, ayo, ayo. Beri aku 1 porsi. Ayam goreng dan gula terbaik. Semuanya ayo datang dan beli dengan cepat. Cepatlah datang. Ditemukan kembali dengan begitu mudah. Dia sangat beruntung. Si brengsek Wei Ken. Kau memukulku setengah mati. Dan sekarang kau membeli rumah di kota sendirian. Dan bahkan menjalankan bisnis. Aku akan membuatnya membayar. Kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat pergi. Lakukan apa yang kukatakan. Tolong. Aku memakan makanan mereka. Perutku sakit sekali. Makanan mereka beracun. Apa makanan ini beracun? Memakannya menyebabkan sakit perut. Lalu mengapa aku tidak merasakan apa-apa? Perutku sakit sekali. Aku akan mati. Dia benar-benar mati. Kita tamat. Makanan ini benar-benar bisa membunuh orang. Lalu bagaimana dengan kami? Apakah kami juga akan mati? Tidak. Tidak, sama sekali tidak. Perutku sakit. Mengapa ada satu lagi? Barang macam apa yang kau jual di sini? Perutku juga sakit. Barang-barang yang kalian jual di sini belum pernah kami lihat sebelumnya. Jelas-jelas beracun hanya dengan melihatnya. Kalian berdua lagi. Baiklah, kau benar-benar berani menjual barang beracun kepadaku. Ayahku adalah seorang pejabat tinggi. Jika sesuatu terjadi padaku, kalian semua akan tamat. Bayar cepat bayar. Bayar cepat bayar. Ganti rugi. Kompensasi. Hancurkan. Robohkan. Bayar. Cepat bayar ganti rugi. Mustahil. Orang ini barusan tidak pernah membeli ayam goreng kami. Dia membuat tuduhan palsu. Tepat sekali. Sudah begini kau masih bantah. Sangkal saja. Semuanya cepat hancurkan kedainya. Baik, hancurkan. Hancurkan. Aku ingin melihat siapa yang berani. Tunggu. Perhatikan wajahnya baik-baik. Bibir orang yang keracunan berubah menjadi biru. Lihatlah wajah mereka. Mereka terlihat lebih sehat daripada yang lain. Ini jelas bukan keracunan. Sepertinya begitu. Perutku sakit. Aku tidak akan selamat. Apa yang sedang kau coba lakukan? Apakah kau mencoba menghancurkan bukti? Bukankah dia sudah mati? Kalau begitu aku akan menusuknya dengan jarum. Dia seharusnya tidak merasakan sakit kan? Dia sudah mati dan kau masih menusuknya. Kau bahkan tidak akan mengampuni orang mati. Bagaimana jika dia memasukkan kematiannya? Aku perlu memastikannya bukan. Jika dia mati, aku bisa membayar ganti rugi. Tapi kamu, mengapa kamu begitu cemas? Tusuk dia cepat. Jika dia mati maka kau harus membayar ganti rugi. Ya, tusuk dia. Tusuk dia. Dia belum mati. Dia hanya berpura-pura. Jadi kau hanya berpura-pura. Berpura-pura. Dan kau mencoba lari. The film was translated and Kau berani narrated palsukan by mati M untuk Media. tipu kami. Kami akan membawamu ke pihak berwenang. Semua orang yang hadir di sini adalah saksi. Jangan pernah berpikir untuk menyangkalnya. Kamu tamat. Laporkan ke pejabat. Laporkan ke pejabat. Tangkap dia. Tangkap dia. Merekalah yang memerintahkanku. Mereka bahkan memberiku 5 liang perak. Mereka menyuruhku melakukan ini. Jangan bicara sembarangan, aku tidak melakukannya. Yamen Kabupaten. Kakak ipar, Hakim Kabupaten. tolong aku. Aku hampir lupa. Kakak perempuan Lee Dashu adalah selir hakim wilayah. Akankah dia menutupi perbuatan mereka? Beraninya kau ini adalah Yamen Kabupaten. Hanya ada keadilan dan kebenaran di sini. Tidak ada pilih kasih terhadap kerabat. Tokoh penting itu mengirim pesan. Katakan dia bisa datang periksa catatan kapan saja untuk mencari keponakannya yang hilang. Kita harus segera menangani kasus ini dan menyelesaikannya agar kita tidak berselisih dengan tokoh penting itu. Siapa di bawah panggung kenapa lapor ke pejabat? Tuan, kami hanya menjalankan bisnis kecil. Ini Qin Xiao Cui dan Lee Dashu sengaja menjebak kami, menyuap orang ini untuk memasukkan kematian dan keracunan. Bahkan ancam hancurkan kedai kami, merusak bisnis orang dan memutus mata pencaharian mereka. Menurut hukum,
Mereka harus diberi 30 pukulan rotan dan dijebloskan ke penjara. Kami mohon Tuan beri kami keadilan. Apakah ini benar? Kami difitnah Tuan. Itu sama sekali tidak benar. Barang-barang yang mereka jual lah, yang pada dasarnya beracun. Ya, perutku masih sakit sekarang. Hakim wilayah, Anda harus menegakkan keadilan untukku. Meskipun aku tidak mati, perutku sakit sekali. Barang-barang mereka pasti beracun. Kamu, Tuan tidak seperti ini. Mereka bahkan tidak membeli apapun dari kami. Mereka hanya memasukkan kematian dan keracunan di sini. Semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu adalah Chen Xiaochui dan Li Dashu yang menyuapnya. Dia baru saja mengakuinya sendiri. Tuan, kami melihatnya sendiri. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ya, itu benar. Diam. Ini adalah Yamen Kabupaten, bukan pasar. Pejabat ini melihatnya sendiri. Mereka tampaknya keracunan. Kalian tidak terlihat seperti orang jujur. Mungkinkah kau menghasut para pengangguran ini untuk memberikan kesaksian palsu bagimu karena kau tidak mau membayar ganti rugi? Tuan, kami tidak dihasut. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka berpura-pura. Cukup. Kau bersaksi untuknya. Apakah kalian semua mungkin bekerja sama? Ayah, aku ingat sekarang. Dia adalah pedagang manusia. Baiklah, jadi itu kau. Chen Xiaochui, kejadian kemarin itu, apakah itu juga perbuatanmu? Kamulah dalangnya. Tuan, kami benar-benar difitnah. Lihatlah keluarga ini. Tidak ada satupun dari mereka yang merupakan orang baik-baik. Tuan, Anda harus memberikan keadilan bagi kami. Baik, Tuan. Tuan, bagaimana mungkin seorang anak berbohong? Semoga Tuan mengadili dengan jernih. Saya mohon Tuan hukum berat mereka. Kau mengklaim dia adalah pedagang manusia. Namun saat ini kau The film was berdiri di sini baik-baik saja. translated and narrated by M-Media. Kalian rakyat jelata yang jahat hanya bicara sesuka hati. Jika pejabat ini tidak menerapkan siksaan, tidak akan ada satupun kebenaran yang diucapkan di sini. Pengawal laksanakan hukuman. Mengapa kau tidak segera berlutut dan menerima hukumanmu? Mari kita lihat siapa yang berani. Apa yang sedang kau coba lakukan? Apakah kau berani melawan? Sebagai pejabat pemerintah, Anda berani terang-terangan lindungi orang sendiri dan menyiksa rakyat jelata yang tidak bersalah dengan siksaan pribadi. Orang sepertimu, pada dasarnya tidak layak menjadi pejabat. Lancang. Kau benar-benar berani tidak menghormati tuan kami. Kejahatanmu berlipat ganda. Pukuli mereka dengan keras. Berhenti di situ. Tuan. Tuan muda bayi, apa maksudnya ini? Memaksa pengakuan melalui siksaan seperti ini. Tidaklah pantas, bukan? Malam itu, kami juga hadir. Kami semua bisa bersaksi. Dia menculik anak itu. Menurut hukum dia harus dihukum dengan 100 pukulan rotan. Dalangnya juga memerlukan hukuman berat. Kau bicara omong kosong. Saat itu sangat gelap. Ketika aku mengambil anak itu, aku berada sangat jauh darimu. Sangat tidak mungkin untuk melihat wajahku. Bagaimana kau bisa memastikan itu aku? Dia hanyalah seorang idiot. Apakah Tuan mendengar itu? Dia mengakuinya. Bagus, kau benar-benar seorang pedagang manusia. Pengawal. Bawa dia dan kunci dia di penjara hukuman mati. Tuan-tuan, bukan aku, itu mereka. Mereka memerintahkanku untuk melakukannya. Mereka juga memberitahuku untuk membawa dan menjual dia ke rumah bordil. Tuan, Anda mendengarnya sendiri. Mereka sudah mengaku. Bukan. Dibawa ke penjara utama. Kakak ipar, selamatkan aku. Aku adalah tulang punggung keluarga. Jika terjadi sesuatu padaku, adik perempuanku akan sangat hancur hatinya. Ya, selamatkan kakak ipar kami. Diam, aku sang pejabat akan membuat keputusanku sendiri. Masih banyak poin mencurigakan dalam kasus ini. Pertama-tama bawa mereka pergi. Persidangan akan dilanjutkan di lain hari. Tuan, masalah ini sudah sangat jelas. Baik kesaksian manusia maupun bukti fisik sudah ada.
Mengapa menunda persidangan sampai hari lain? Dan masih ingin membawa orang-orang yang tidak bersalah dan mengunci mereka di penjara utama. Apakah kau mempertanyakan aku sang pejabat? Atau kau juga mau dipenjara? Tuan muda, naga yang perkasa tidak bisa menekan ular lokan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bawa mereka pergi. Berhenti. Betapa besarnya wewenang resmi yang Anda miliki. Hanyalah seorang bupati tingkat 9. Berani melindungi penjahat secara terang-terangan. Putar fakta dan paksa pengakuan dengan siksaan. Siapa yang memberimu keberanian? Siapa Anda? Jenderal Besar. Paman. Bawahan ini memberi salam kepada Jenderal Besar. Anda berani menindas rakyat jelata. Pengawal. Lepaskan topi pejabatnya. Aku sang jenderal akan membawanya secara pribadi ke ibu kota untuk diadili. Jenderal Besar, tolong jangan. Saya tahu saya salah. Mengapa kalian berdiri terpaku di sana? Tangkap dia. Tuan, silakan ikut kami. Bawahan ini tidak berani lagi. Jenderal Besar, bawa mereka pergi. Beri mereka 30 pukulan dan penjarakan. Tidak, tolong jangan. Aku tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Aku salah, aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau dipukuli. Aku salah. Tidak, tolong jangan. Hanya sebuah tempat kecil yang tidak berarti. Tidak menyangka hal seperti itu bisa terjadi di sini. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku benar-benar tidak akan berani mempercayainya. Hanyalah seorang bupati. Di sini, ternyata memiliki wewenang resmi yang begitu besar. Berani menindas rakyat jelata secara terang-terangan. Benar-benar pantas mati. Tapi jangan khawatir. Keponakan. Keponakanku tersayang ini luar biasa. Beberapa tahun terakhir ini, tidak hanya kamu mengadopsi 3 anak, kamu juga menikahi istri yang begitu luar biasa. Jika arwah ibumu ada di surga, dia pasti akan sangat terhibur. Seperti yang diharapkan, keluarga penjahat besar telah datang mencarinya. Dapur Pau Sanpao. Ini adalah kakak paman. Halo Paman Takek. Halo Paman Buyut. Anak-anak yang baik. Betapa luar biasanya anak-anak ini. Istriku. Aku ingat semuanya sekarang. 3 tahun lalu aku adalah jenderal muda. Tapi aku dijebak dan jatuh dari tebing. Melalui kebetulan yang beruntung. Aku mengadopsi mereka. Dan aku bertemu denganmu. Kembalilah ke ibu kota bersamaku. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Aku sudah mengetahuinya sejak lama. Menurut alurnya, penjahat besar harus kembali ke ibu kota untuk cari nama dan berkuasa di mana-mana. Bahkan tanpa masalah takdir. Setelah melewati begitu banyak hal bersama. Aku sudah jatuh cinta padamu sejak lama. Dan aku tidak tega meninggalkan ketiga anak itu. Baiklah. Ayo pergi bermain dengan paman kakak. Istriku. Sebelum kita pergi ke ibu kota, aku ingin menggunakan tandu 8 pengusung untuk menikahimu secara resmi terlebih dahulu. The film was translated and narrated by M Media. Ibu sangat cantik hari ini. Apakah ibu biasanya tidak cantik? Ibu dulu cantik, tapi sekarang ibu bahkan lebih cantik lagi. Ibu di dalam hatiku. Selalu secantik ini. Aku yang paling cantik bukan? Sangat cantik. Ibu adalah yang paling cantik.
Ibu adalah yang paling cantik. Pengantin pria terpana. Cepat sambut pengantin wanita. Pergilah dan laksanakan upacara pernikahan. Istriku, mari kita laksanakan upacaranya. Baiklah. Sembah pertama, kepada langit dan bumi. Sembah kedua, kepada leluhur. Sembah ketiga, pasangan saling membungkuk satu sama lain. Antar mereka ke kamar pengantin. Istriku, minumlah cawan anggur pernikahan ini. Kita tidak akan pernah terpisahkan sepanjang masa. Baiklah. Semua kekuatan sihirku telah pulih. Aku bisa terbang sekarang. Istriku, ada apa? Istriku, apa sebenarnya yang salah? Tidak ada apa-apa. Suamiku, kita tidak akan pernah terpisahkan sepanjang hidup kita. Benar. Tidak. Bukan hanya seumur hidup ini. Aku ingin bersama istriku. Bersama sepanjang masa. Baiklah. Awalnya, aku mengira sama sekali tidak ada yang akan menghentikanku untuk naik ke langit sampai aku bertemu dengannya. Aku bersedia The film was translated Demi dia. and narrated by M. untuk tetap Media. tinggal di dunia fana.